Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya, Muhammad Alif Jukarna dengan NPM 0850190019 dan ada rekan saya. Dan saya Razan Aldaf dengan NPM 08501908. Baik, perkenalkan nama saya Livia Sriwardana dengan NPM 085 dan terakhir itu ada Gilang. Dan saya Gilang Wahyu dengan NPM 0850 Ya, oke. Jadi untuk di kelompok kami ini, kami itu membuat sebuah aplikasi yang berbasis website, di mana aplikasi tersebut itu berjudul tata cara serta tata cara penggunaan serta tata cara penggunaan untuk bercocok tanam menggunakan sistem hidroponik. Jadi di aplikasi ini tuh kepada user atau kepada pengguna yang baru ingin merintis wirausahanya atau usahanya itu menggunakan sistem hidroponik, bercocok tanam menggunakan hidroponik, ini bisa menggunakan website ini, bisa melihat website ini karena tujuan dari kami membuat website ini juga diharapkan bagi para user atau pengguna website kami ini dapat mendapatkan edukasi yang ada nanti dalam website ini kami, karena nanti di dalam website tersebut ada tata cara penggunaannya, alat-alat dan bahan yang diperlukan untuk membuat hidroponik, kemudian tata caranya apa aja, langkah pertamanya apa aja harus dilakukan, kemudian langkah selanjutnya dan lain-lainnya. Jadi untuk para konsumen atau user atau pengguna dari website ini atau ya kepada masyarakat yang memang ingin memiliki usaha atau mau memulai usahanya dengan cara hidroponik, ini bisa melihat website ini gitu, karena nanti para pengguna atau konsumen ini bisa terarah jika mereka memang ingin memulainya gitu, memulai bercocok tanam dengan hidroponik gitu. Jadi untuk pendahuluannya. Jadi kalau gitu kita lanjut ke bagian pembahasan pengimplementasian aplikasinya di Microsoft Project, yang dimana Microsoft Project ini merupakan aplikasi yang digunakan dalam pembuatan aplikasi ini. Jadi lebih terlihat terorganisir dalam tahapan-tahapan yang diperlukan atau tahapan-tahapan yang dibutuhkan dalam pembuatan aplikasi berbasis website ini nantinya. Jadi kita lanjut aja ke pembahasannya. Oke, kalau gitu langsung kita mulai aja untuk presentasinya. Jadi di sini kita akan mulai. Di sini proyek kita yang akan kita lakukan itu judulnya aturan penggunaan serta tata cara bercocok tanam menggunakan sistem hidroponik berbasis website. Jadi nanti kita akan membuat website yang dimana websitenya itu untuk usernya itu mengetahui aturan penggunaan serta tata cara bercocok tanam menggunakan sistem hidroponik. Oke, pertama-tama di sini anggota kelompok, sebelumnya saya jelaskan dulu mata kuliahnya itu adalah PPSI atau Pengelolaan Proyek Sistem Informasi. Dosennya itu ada Ibu Dini Suwartini MMSI dan Ibu Lita Karlitasari Eskom MMSI. Kemudian asisten praktikumnya itu ada Kak Gusti Aditya. Ini nama anggotanya itu ada Dava, ada saya sendiri Alif Jukarna, ada Alif Dias, kemudian ada Gilang Wahyu. Untuk nama ini itu WBS dan penjadwalan, silahkan dibacakan oleh Dava. Ya, pertama itu ada WBS dan penjadwalan. Di sini WBS dan penjadwalan itu ada beberapa langkah, dimulai dari Gantt chart, table, lalu entry. Bisa dilihat dari tampilan sekarang. Yang di text name pertama itu ada planning yang berdurasi 7 hari. Dimulai dari Rabu tanggal 5 bulan 5 2021 sampai Kamis tanggal 5 bulan 5 tanggal 13 2021. Selanjutnya membuat rencana selama 7 hari. Lalu ada analisis selama 7 hari juga. Yang kedua, yang ada 2,1 membuat statement of. Lalu 2,2 itu membuat DFD level. Di 2,3 membuat proses selama 1 hari. 2,4 membuat IRD selama 1 hari.
Lalu 2,5 membuat flowchart selama 1 hari. Lalu 2,6 membuat dokumentasi analisis selama 2 hari. Lalu yang ketiga, desain sistem selama 10 hari, yaitu 3,1 membuat desain menu selama 2 hari, membuat desain menu lagi selama 3 hari, dan 3 hari kemudiannya membuat desain menu lagi. Lalu di 3,4 juga tetap membuat desain selama 2 hari. Yang keempat itu pemrograman selama 20 hari. Di 4,1 itu membuat program selama 18 hari. Lalu didokumentasi selama 2 hari. Selanjutnya nomor 5 testing program. Di 5,1 melakukan tes selama 3 hari. Di 5,2 membuat catatan selama 2 hari. Di 5,3 membuat dokumen testing selama 2 hari. Lalu yang keenam itu ada instalasi selama 5 hari. Di 6,1 itu instalasi programnya selama 2 hari dan instalasi program yang kedua selama 3 hari. Lalu nomor 7 itu ada administrasi selama 6 hari. Selama melakukan administrasi itu melakukannya selama 6 hari. Lalu di nomor 8 ada pemeliharaan, yaitu selama 5 hari. Di 8,1 pemeliharaan sistem itu 1 hari, perbaikan sistem itu 2 hari, lalu dokumentasi selama 2 hari. Yang terakhir, nomor 9 ada dokumentasi selama 10 hari, yaitu ada desain spesifikasi sistem selama 2 hari, dokumentasi SOP selama 2 hari, dokumentasi selama 2 hari, user dan admin selama 2 hari, dan dokumentasi selama 2 hari. Oke, baik. Sebelum kita lanjut ke slide selanjutnya, jadi saya mau menjelaskan sedikit tentang untuk ininya WBS dan penjadwalannya. Jadi di sini tuh tadi ada yang ke crop ya, jadi nggak ke ini semua. Jadi tadi tuh ada 9 tahap. Jadi tahapnya itu ada tahap pertama itu ada planning, kemudian ada analisis, desain sistem, keempat itu pemrograman, kelima testing program, keenam itu instalasi, 7 administrasi, 8 pemeliharaan, 9 itu dokumentasi. Nah tadi itu ada beberapa yang kepotong. Jadi tadi itu ada analisis itu jadi di 2.1, 2.2 ini adalah tahapan-tahapannya atau kegiatan yang dilakukan di tahap 2 ini, di tahapnya yang di judul di atasnya ini. Kayak tadi di tahap analisis itu ada 2.1 yaitu membuat statement of purpose, event list, dan diagram konteks. Nah ini durasinya 1 hari dan kemudian nanti dijumlahkan di atas paling sini. Kemudian tadi ada yang membuat desain menu home, kemudian di bagian desain sistem itu membuat desain menu home, kemudian yang keduanya itu membuat desain menu step by step untuk memulai menanam. Kemudian membuat desain menu alat dan bahan yang diperlukan untuk menanam. Nah ini kan tadi ada ke crop ya untuk semua. Tadi ada lagi melakukan tes terhadap program hingga kemudian membuat catatan atau list perbaikan program. Nah ini ada di testing program. Jadi setelah kita melakukan tes terhadap program selama 3 hari, selanjutnya kita membuat catatan atau list perbaikan dari yang hasil tes yang sebelumnya udah kita lakuin. Nah dari hasil tes ini baru kita sekali lagi kita melakukan tes kemudian didokumentasi. Jadi juga ada instalasi program dengan bantuan software, kemudian sini ada instalasi program. Jadi pertama-tama kita instalasi program itu dengan bantuan software dulu, kemudian baru ke keduanya itu instalasi program. Kemudian lakukan administrasi proyek dan dokumentasi proyek. Nah ini digabungkan aja selama 6 hari. Kemudian ada lagi tadi yang kepotong itu ini ya dokumentasi SOP, kemudian dokumentasi administrasi proyek, user dan admin manual plus dokumentasi program, kemudian yang terakhir itu dokumentasi manajemen proyek. Itu tadi yang agak kepotong, jadi kita lanjutkan lagi. Kalau gitu selanjutnya bisa dibacakan oleh Gilang Wahyu. Nah, yang di sini ada rancangan anggaran biaya. Untuk mencari rancangan anggaran biaya itu ke menu result search, habis itu table, habis itu entry. Dan di table ini yang pertama itu ada sistem analisis, type-nya itu work, inisialnya atau aliasnya itu SA, dan max unitnya itu 1 orang, dan untuk gajinya itu 300.000 per hari, dan untuk lemburnya pun sama 300.000 per hari. Yang kedua itu ada desainer, type-nya Word, dan alias DS,
dan max unitnya itu ada 1 orang, dan untuk gajinya itu 250.000 per hari, dan untuk lembur pun juga sama 250.000 per hari. Yang ketiga itu ada programmer dengan inisial VR, max unitnya 1 dengan gaji 200.000 per hari, dan lembur pun sama 200.000 per hari. Yang keempat ada implementator dengan inisial IM dengan max unit 1 orang dan gaji 150.000 per hari, dan lemburnya juga sama 150.000 per hari. Yang kelima itu ada tester dengan inisial TS, max unit itu 1 orang dan untuk gajinya itu 150.000 per hari, lemburnya pun juga sama 150.000 per hari. Untuk yang keenam itu ada dokumentator dengan inisial DC, max unitnya 1 orang dan gajinya itu 100.000 per hari, dan lemburnya pun sama 100.000 per hari. Dan untuk ketujuh ada administrator yang atau alias AD dan max unit 1, untuk gajiannya itu 100.000 per hari dan lemburnya pun sama 100.000 per hari. Dan untuk yang terakhir itu ada sistem maintenance atau SM dengan max unitnya 1 dan gaji 200.000 per hari dan lemburnya pun sama 200.000 per hari. Ya, itu tadi untuk RAB-nya. Jadi di RAB ini kita bisa ngelihatnya di Microsoft Project itu dengan mengklik tabel view, kemudian resource sheet, kemudian klik table, terus kemudian enter itu entry. Nanti akan tertampil data-data nama-nama dari sistem analis, kayak pekerjaannya sistem analis itu berapa lama, maksudnya gajinya itu per harinya berapa, kemudian untuk overtime rate-nya juga berapa atau lembur itu berapa. Nah, itu bisa dilihat nanti di bagian resources, table, kemudian entry. Nah, untuk selanjutnya itu, nah di sini itu adalah WBS penjadwalan, kemudian dimasukkan juga dengan biaya yang tadi kita masukkan dari RAB-nya. Jadi di sini saya membacakan. Jadi di bagian ini tuh kita bisa melihatnya di Gantt chart, kemudian ke tabel, kemudian cost. Kalau untuk entry itu tadi beda lagi. Nah, ini yang bagian cost-nya. Jadi di yang pertama itu tadi yang sudah dijelaskan juga sama rekan saya Dava, di yang tahap 1 itu kan ada planning, membuat rencana. Ini tidak memerlukan biaya karena untuk rencana ini dilakukan sama anggota tim. Kemudian yang kedua ini ada analisis. Nah, analisis ini dari membuat yang 2.1 itu membuat yang keterangannya tadi ada yang ini kepotong juga. Kemudian DFD, kemudian membuat proses diagram dan lain-lain ini. Nah, ini tuh per tahapnya ini, per kegiatannya ada biayanya yang diperlukan. Nah, ini sesuai dengan RAB yang tadi di sini. Nah, ini kan masuknya kalau misalnya analisis itu kan sistem analis. Karena nanti kan sistem analis ini kan harganya 300.000 per harinya. Nah, ini dia karena ngebuatin satu per hari ini, jadi 300.000 ini sehari, yang kemudian nanti ditotalkan di bagian analisis ini selama 7 hari, itu berarti 3 kali 7 2,1 juta. Itu biaya yang diperlukannya untuk tahap analisis. Kemudian juga sama dengan tahap desain sistem, itu ada membuat desain, ada 4 kegiatan, dan 4 kegiatan ini juga memiliki harinya yang beda-beda. Yang tadi yang kayak membuat desain 3.1 ini 2 hari, yang 3.2 itu 3 hari, yang 3.3 itu 3 hari, kemudian 3.4 itu 2 hari. Nah, ini nanti dijumlahkan. Setelah dijumlahkan, muncullah totalnya itu adalah 2,5 juta. Kemudian pemograman juga sama. Nah, pemograman ini juga memerlukan waktu berapa hari. Kemudian tahapnya ada berapa kegiatan di tahap pemograman. Kemudian dijumlahkan, ditotalkan, dan dimasukkan ke pemograman yang di atas itu, di bagian pemogramannya di tahapnya. Kemudian yang tahap kelima adalah testing program. Di testing program juga sama, dijumlahkan dulu semua total kegiatan yang ada di testing program, kemudian disimpan di atas itu. Kemudian instalasi juga sama, jumlahkan kegiatannya ada berapa, dijumlahkan, kemudian taruh di situ. Administrasi, pemeliharaan, dan dokumentasi pun sama. Jadi kegiatannya itu, per kegiatannya itu dikalikan kegiatannya apa. Nah, kegiatannya itu kan memiliki orang yang berbeda-beda kan. Jadi di kegiatan 7 itu orangnya itu adalah bagian administrator. Dia itu berapa kerjanya selama 1 hari. Misalnya kerjanya itu selama 1 hari itu
300.000 gitu misalnya. Nah, administrator itu di kegiatan ini, di tahap 7 ini dia melakukan selama beberapa hari. Misalnya 2 hari, ya udah berarti 300.000 itu dikali 2 hari 300.000. Kemudian ditaruhkan di atas sama 100 sama desain dokumentasi. Itu ada 5 kegiatan dan ini dikalikan dengan berapa jumlah harinya, kemudian dimasukkan ke paling atas. Nah, itu untuk WBS penjadwalan yang ada dengan biayanya juga. Nah, kemudian ini penugasan sumber daya bisa dibacakan oleh Dias. Baik, di sini ada penugasan sumber daya. Yang pertama itu ada resource name yang bernama sistem analis, type-nya itu work initial SA, max unit-nya itu 1, standar rate-nya itu 300.000 per hari, dan overtime rate-nya itu 300.000 per hari. User add-nya itu prototype, dan base kalendernya itu standar. Dan lanjut resource-nya, name-nya itu designer, type-nya itu work initial DS, max unit-nya itu 1, standar rate-nya itu 250.000 per hari, overtime-nya itu 250.000 per hari, Headset-nya itu prototype, base kalendernya itu standar, dan resource name-nya itu ada program, type-nya itu work initial PR, max unit-nya itu 1, standar rate-nya itu 200.000 per hari, overtime-nya itu 200.000 per hari, headset-nya itu prototype, base kalender itu standar, dan lanjut resource name-nya itu implementer, type-nya itu work initial IM, max unit-nya itu 1, standar rate-nya itu 150.000 per hari, overtime-nya itu 150.000 per hari, headset-nya itu prototype, base kalendernya itu standar, dan resource name-nya itu ada tester, type-nya itu work initial TS, max unit-nya itu 1, standar rate-nya itu 150.000 per hari, overtime-nya itu 150.000 per hari. Access ad-nya itu prototype, base kalendernya itu standar, dan resource name-nya itu documenter, type-nya itu work initial DC, max unit-nya itu 1, standar rate-nya itu 100.000 per hari, overtime-nya itu 100.000 per hari. Access ad-nya itu prototype, base kalendernya itu standar, dan di sini ada resource name-nya itu administrator, type-nya itu work initial AD, max unit-nya itu 1, standar rate-nya itu 100.000 per hari, overtime-nya itu sama 100.000 per hari, execute ad-nya itu prototype, base kalendernya itu standar, dan terakhir sini ada resource name system maintenance, type-nya itu work initial SM, max unit-nya itu 1, standar rate-nya itu 200.000 per hari, dan overtime-nya itu sama 200.000 per hari, access ad-nya itu prototype, dan terakhir ada base calendar. Dari sistem maintenance itu ada standar. Oke. Kemudian kita lanjut aja ke bagian reporting cost overview. Ini reportingnya sebenarnya ada banyak, cuman di sini saya menampilkan untuk cost overview-nya. Jadi di bagian cost overview ini di sini terlihat untuk cost itu adalah 27 juta, remaining cost 27 juta, yang sudah komplit itu sebanyak 20%. Nah, jadi di sini juga terlihat ada progresnya. Di yang garis biru ini adalah kumulatif cost. Jadi ini 27 juta. Kemudian ini adalah kumulatif persen komplit dari 10% naik ke jadi 20%. Jadi untuk bagian tahap sampai saat ini itu yang komplit baru sampai 20% aja. Jadi di bagian 20% itu berarti di rentang harga 25 juta ini. Nah, kemudian di cost of status juga di sini terlihat juga remaining cost. Di sini ada untuk analisis ini costnya masih ada 2 juta, perkiraan 2 juta sekian. Kemudian untuk 2.6 ini ada sekian. Kemudian 3.1 juga ada sekian, dan ini juga ada 4.1 berarti ini. Nah, ini 4.1 ini ada 4 juta. Nah, ini untuk cost statusnya. Terima kasih, cuman saya sebelumnya mau melihat lagi ke bagian Microsoft Project-nya. Nah, tadi kan sudah dijelaskan beberapa sama teman-teman saya juga, rekan-rekan saya. Jadi
untuk menampilkan yang nah ini kan ada di bagian awal. Nah kalau misalnya kita mau melihat di bagian ini, kita klik tabel, kemudian kita klik cost. Nah nanti terlihat nih di sini totalnya berapa, yang tadi saya bilang dari 5.000, 750 ini ditotalkan jadi 2,5. Kemudian untuk resources juga dari sini kita lihat bentar, loading. Nah, untuk resource sheet ini kita bisa lihat di sini yang tadi sudah dijelaskan juga sama Gilang. Untuk sistem analis itu inisialnya SA, kemudian masinis 100, ini 1 orang, kemudian standar rate-nya ini untuk 3.000 per hari, untuk overtime rate-nya 3.000, ini untuk pengukurnya itu. Kemudian yang bagian report juga sama. Di bagian report ini kita cuma tinggal klik report, kemudian menu dashboard. Nah di menu ini tuh kita ada banyak nih pilihannya, ada burn down, cost overview, project overview, upcoming task, kemudian work overview. Nah ini kita bisa milih mana aja. Tadi kan kita ke cost overview nih di sini. Nah di cost overview ini kita bisa melihat tabel seperti ini, gitu. Nah ada lagi kalau misalnya kita mau lihat ke tabel ke report yang lain, mungkin bisa dilihat lagi ke dashboardnya lagi, ke upcoming task. Nah ini responding ya. Oke. Nah di sini juga nanti kelihatan upcoming task-nya apa di sini. Kemudian setelah itu ada lagi di bagian reportnya, misalnya pokoknya ada banyak nih di bagian sini, ada burn down dan lain-lainnya. Jadi mungkin untuk presentasinya cukup itu. Sebentar, oke. Saya balikan lagi ke yang bagian awal. Ya, jadi mungkin untuk presentasinya cukup sekian dari kelompok kami, dari kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Sebelumnya juga saya ucapkan terima kasih kepada dosen kami, yaitu Ibu Lita Karditasari dan juga Bu Dini Suhartini. Terima kasih juga kepada asisten praktikumnya, yaitu Kak Gusti, yang sudah membantu kami dalam pembagian tugas dan membimbing kami juga, dan tentunya juga kepada dosen-dosennya. Gitu, oke. Saya tutup. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dini, terima kasih Bu Lita. Terima kasih Bu. Betul. Terima kasih Bu. Dias Bu, ada hati dari Dias Bu.